Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Berjuta manusia mendambakan kesenangan dunia yang fana. Harta surga tak terbandingkan, ku temukan dalam Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, isi cawanku, puaskan dahaga jiwaku. Roti hidup, kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Semua yang dunia berikan kepadamu sia-sialah adanya. Tuhan datang selamatkan engkau bila engkau sujud dan berdoa. Ya Tuhanku, isi cawanku, puaskan dahaga jiwaku. Roti hidup, kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Shalom, saudara yang penuh kasih. Puji kepada Tuhan yang sudah memberkati, menjaga dan melindungi kita masing-masing. Hari ini kita akan sama-sama lagi mempelajari satu firman Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada waktu ini, jagai kami, biar kami mengerti nasihat melalui firman hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini berjudul Jejak Guru, Februari 16. Dan apa ayat yang akan sama-sama kita lihat pada hari ini? 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Saudara-saudara, inilah ayat yang akan sama-sama kita renungkan hari ini. Kita dipanggil karena Kristus pun sudah menderita untuk kita, dan Dia memberikan teladan supaya kita mengikuti jejak Yesus, apa yang Yesus sudah berikan. Jo Ellen Johnson, ibu kepada sebuah keluarga yang besar, menyadari bahwa anak lelakinya yang berusia 3 tahun sentiasa mengikutinya kemana-mana. Anak memang akan selalu bersama dengan orang tuanya. Dimanapun mereka, orang tuanya pergi, pasti anak akan mengikuti. Itulah anak. Anak itu menjadi penghalang yang menghalang ibunya menyelesaikan kerja rumah dengan cepat. Dia coba meyakinkan anak itu untuk bermain di tempat lain, tetapi anak itu tetap mengikut setiap langkahnya. Bagi ibu bapak di luar sana, pastinya tahu bagaimana perasaan anak-anak yang ikut dalam rumah, pergi kemana saja ibu itu pergi atau bapak itu pergi. Maka pasti ada pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa susah untuk membuat kerja rumah karena ada anak-anak itu selalu ikut. Apabila ibunya memberitahunya untuk tidak mengikutinya lagi, anak itu menjawab dengan senyuman di wajahnya, "Saya mau bersama ibu." Akhirnya ibu itu menyerah dan berkata, "Baiklah, tetapi tolong beritahu saya mengapa kamu sentiasa di kaki saya." Si kecil ini menjawab, "Guru prasekolah kami memberitahu kami untuk selalu mengikuti jejak Yesus. Dan karena saya tidak dapat melihat Yesus, saya ikutlah ibu.
Wah, bijak anak ini. Dia mau melihat, mengikuti tabiat ibu. Dia mau belajar daripada ibunya. Saudara-saudara, dengan linangan air mata yang gembira, Joellen gembira. Joellen memeluk anak kecilnya dan duduk untuk bercakap dengannya seketika. Contoh muda seperti ini sangat memberikan inspirasi. Saudara-saudara, anak-anak ingin mengikuti ibu dan bapaknya kemana saja. Kita sebenarnya sedang diajar pada hari ini. Ikuti teladan Yesus. Dimanapun, apapun yang Yesus ingin dalam hidup kita. Teks hari ini betul-betul mengajak kita untuk mengikut jejak Yesus. Namun message itu disampaikan dalam konteks kesedihan. Dengan kata lain, Kristus menderita untuk kita dan menjemput kita untuk mengikuti teladannya. Ikuti teladan Yesus. Saudara, penderitaan ialah sebahagian daripada mengenali Yesus, karena kehidupannya adalah tentang penderitaan. Dilukai, dipukul, dihukum, dianiaya. Yesaya 53. Serta penderitaan juga membawa kepada kesempurnaan. 1 Petrus 5 ayat 10. Ujian membawa kepada kesabaran, yang akhirnya menjadikan kita sempurna dan berpuas hati dengan semua keperluan kita. Yakobus 1 ayat 3 hingga 4. Jadi saudara, kita lihat bagaimana dikatakan kepada kita bahwa Yesus sebagian daripada penderitaan. Itulah cara kita mengenal dia. Dan penderitaan itu akan membawa kepada kesempurnaan. Setiap ujian akan ada kesabaran. Yesus sedang mengajar kita dalam banyak sekali perkara. Menjadi seorang bapak atau ibu kadangkala membawa kepada penderitaan. Malah selain banyak kepuasan yang dibawa anak-anak kepada ibu bapak mereka, anak-anak juga menjadi puncak kekhawatiran, keresahan, kesengsaraan, dan membawa kepada masalah yang berkaitan dengan kesehatan, perhubungan, karakter, pengajian, perancangan masa depan, dan juga keingkaran terbuka. Jadi saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam kehidupan seorang ibu bapak. Jadi jangan risau, karena kita diajar hari ini ikuti jejak bagaimana Yesus mau anak-anak itu sentiasa dekat dengannya. Membesarkan anak dan mendidik anak-anak, kita sering menjadi satu cabaran, dan dengan itu mencapai hubungan anak ibu bapak yang ideal bukanlah mudah. Betul saudara-saudara, bukan mudah. Tetapi berusahalah menjadi ibu bapak yang ideal, yang baik, yang mengikuti Yesus Kristus, agar anak-anak juga mengikuti teladan seperti itu. Penyelesaiannya semestinya datang daripada kedua-dua pihak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Dan juga ibu bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ayat keempat. Lihat, anak-anak dan juga ibu bapak, ada ajaran ataupun yang harus diikuti melalui firman Tuhan, bukan dengan sembarangan. Walau apapun, membesarkan anak dan mendidik anak-anak bukanlah satu tugas yang mudah dan memerlukan kebijaksanaan yang tinggi. Jadi ini sangat benar dikatakan kepada kita pada hari ini, memerlukan kebijaksanaan yang tinggi. Saudara yang terkasih, hari ini mintalah kepada Tuhan untuk karunia kebijaksanaan ini berkenan dengan hubungan keluarga. Janjinya yang tepat mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Satu ayat Alkitab yang begitu baik, bahwa kalau kita tidak tahu bagaimana menjaga anak, minta pengajar hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan itu. Saudara-saudara, biarlah hari ini sebagai ibu bapak kita mengikuti jejak Yesus,
agar anak-anak juga mengikuti jejak kita dalam melihat kepada Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih nasihat-Mu yang begitu baik. Engkau sudah mengajarkan kepada kami hari ini bagaimana cara kami mengajar anak kami untuk melihat kepada Yesus. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bak wanita di sumurku mencari hal yang takkan memuaskan. Lalu ku dengar suara Yesus, mari minum air kehidupan. Ya Tuhanku, isi cawanku, puaskan dahaga jiwaku. Roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Berjuta manusia mendambakan kesenangan dunia yang fana. Harta surga tak terbandingkan, ku temukan dalam Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, isi cawanku, puaskan dahaga jiwaku. Roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Semua yang dunia berikan kepadamu sia-sialah adanya. Tuhan datang selamatkan engkau bila engkau sujud dan berdoa. Ya Tuhanku, isi cawanku, puaskan dahaga jiwaku. Roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah